Nah, kali ini merupakan first episode dari BNG membawakan program Bertani. Gimana nih Nasya? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bertani itu program yang kita buat untuk mengulik fakta dan juga informasi dari beberapa narasumber yang kita pilih. Nah, dan pasti fakta itu akan diungkap secara tajam cangkul. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial yang pasti spesial banget, yang pasti anak-anak Semanda nggak mungkin nggak tahu. Ya, pasti tahu lah. Kita perkenalkan yaitu ketua OSIS kita, Kak Brilian. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, baik nih hari ini. Nah, masih kelihatan seger ya Kak ya. Belum pusing kali ya Kak, padahal mau pemilihan anggota OSIS juga. Iya, ini mau pemilihan kedua anggota OSIS baru. Untuk tanggalnya, untuk pemilihan pendaftaran itu udah dimulai dari hari ini sampai agak lupa nih tanggalnya. Tapi untuk seleksinya nanti itu Sabtu minggu depan, tanggal 15-16 ya kayaknya. Oh iya. Jadi proses seleksinya itu ada apa aja sih Kak? Oh, dari proses seleksinya itu yang pertama kita ada promosi dulu nih, kan kemarin kelas 10 kan kemarin kita masukin tuh buat pendaftaran. Iya. Yang mau masuk nih, yang tertarik ikut OSIS siapa, ntar bisa join di OSIS, ntar bisa daftar di situ. Terus yang kedua ada seleksi. Seleksi itu ada 2 tahap. Yang pertama ada seleksi wawancara, sama seleksi nanti ada PBB dan lain-lain kayak skillnya mereka gitu. Jadi nggak ada yang tertulis ya kan? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Jadi nggak ada tes tulis. Iya, nggak ada tes tulis. Gitu. Kak, ada nggak sih kayak syarat-syarat tertentu biar bisa diterima OSIS? Mungkin harus gimana gitu, ada kriterianya sendiri? Kalau syarat tertentu sih nggak ada ya mungkin, tapi kalau kriteria mungkin ada. Kriterianya enggak, jangan bahas di kriteria dulu deh. Kita kalau kalian mau masuk OSIS, yang penting kalian tuh niat dulu. Kalian punya, oh aku pengen masuk OSIS nih, terus ngerasa kalian punya time management atau punya tanggung jawab yang bagus. Yang penting tuh di OSIS kalian tanggung jawab. Perkara nanti kalian skillnya masih setengah-setengah, kan di OSIS nanti kalian juga diajarin sama kakak-kakaknya, pasti ngajarin kalian juga. Terus ya mungkin kalau kriterianya tuh mungkin itu tadi, kalian punya time management yang bagus, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dan pastikan OSIS buat kepemimpinan ya di Trisernya juga ada itu, kalian jiwa kepemimpinannya juga kalau bisa harus bagus gitu. Iya. Terus bisa di ini nggak dijelasin sama teman-teman yang struktur OSIS itu ada apa aja? Mungkin kan teman-teman banyak yang nggak tahu kan struktur organisasi OSIS di Semanda itu di mana gitu. Oh, oke. Strukturnya ya. Iya. Strukturnya itu dari pertama itu ada pembina OSIS dulu. Yang pertama pembina OSIS itu ada Pak Untung buat pembina OSIS kita. Terus buat ketua umum itu saya sendiri, Brilian. Ketua 1 itu ada Mbak Fadila. Yang ketua 2 ada Mas Atska Adib. Yang terus di bawah ketua itu ada sekretaris. Sekretarinya itu ada yang pertama Mbak Indriana, yang kedua ada Mbak Nakumi sama Mas Dava. Terus buat bawahnya itu bendahara. Bendahara itu Mbak Caca, Mbak Binar, sama Mbak Inata. Terus di bawah itu tadi pengurus harian ya. Di bawah pengurus harian itu ada lagi seksi bidang. Nah, seksi bidang itu tadi kalau kalian mau daftar OSIS, kalian pertama akan masuk seksi bidang itu buat menentukan apa sih yang cocok sama bidang kalian. Semua kalian cocok di IT nih. Cocok IT, kalian masuk seksi bidang IT. Kalian cocok di sosial nih, kalian yang seksi bidang sosial. Nanti kalau sosial tuh biasanya kalian ada event donor darah, event galang dana gitu. Jadi itu buat ke struktur kepengurusannya. Iya. Nah, ada nggak sih kayak kesulitan selama menjabat jadi OSIS gitu Kak? Mungkin ada apa gitu? Bisa di-share ke teman-teman. Buat kesulitannya tuh mungkin kalau kalian jadi kelas 10 ya mungkin pressure-nya, mungkin tekanannya itu bakal sedikit tinggi karena ya dari kakak kelas juga. Tapi insya Allah buat tahun ini nanti udah nggak ada yang namanya kayak gitu lagi ya. Jadi kalian bisa bebas mengembangkan bakat kalian di OSIS gitu, kalian mau jadi apa aja gitu. Jadi bisa lebih santai gitu, Iya. nggak terlalu kayak senioritas ya, betul, Iya, nggak iya. terlalu kayak gitu lagi. Soalnya kita juga ada arahan dari pembina, jangan sampai ada istilahnya kayak perpelocoan gitu. Perpelocoan tuh kayak yang kalau dulu tuh kayak yang gimana sih kasus yang di kampus apa itu yang mahasiswanya sampai meninggal. benar. Ya, yang ospek sampai kayak gitu kan nggak baik, jadi kita sebisa mungkin dihilangkan gitu.
Tetap ada LDK nanti kan? Tetap harus tetap ada LDK. Kalau LDK itu kan buat latihan dasar kepemimpinan ya, nah itu tetap ada. Terus kakak kan sebagai ketua OSIS itu sibuk ya, itu cara mengatur waktu yang buat belajar, yang buat kegiatan lain itu gimana sih kak? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya itu sih kalian gimana ya? Kalau mau ngatur waktu itu ya itu tadi dibiasakan. Kalau nggak biasa kalian bakal keter kayak ini aku ceritain aja ya buat keseharianku. Keseharianku tuh mungkin kalau pagi sampai siang sampai sore itu sekolah. Pulang sekolah itu paling istirahat sebentar, terus aku langsung ke gym terus habis ke gym itu bener-bener pulang gym langsung mandi langsung berangkat ngaji. Jadi sampai jam 9, terus jam 9 itu nanti aku masih belajar malamnya biasanya sampai jam 10, 11 gitu. Nah, kayak gitu itu harus didasari dengan niat sama kemauan gitu, sama kebiasaan. Kalau kalian kayak gitu ngeluh, aku kayak gini capek nih, aku nggak mau jadi OSIS, ini jangan sampai begitu. Kalian tuh ikut OSIS buat membiasakan time management kalian. Jadi ya sebisa mungkin kalian biasakan itu biar nanti kalian kalau udah masuk dunia kerja itu nggak kagok. Soalnya dunia kerja itu bakal lebih keras lah istilahnya. Jadi ya gitu pokoknya. Soalnya kan kayak kadang waktu habis udah nge-scroll aja terus sampai udah jam 10 kan. Iya. Tiba-tiba Aku tidak melakukan apa-apa. benar-benar. OSIS juga ngajarin kita buat produktif jadinya. Nah, ada nggak sih kejutan kayak sebelumnya kan kakak tuh pasti belum jadi OSIS dulu kan? Terus ada nggak sih kayak kejutan kayak terus kaget, terus shock setelah masuk OSIS, apalagi OSIS SMA gitu? Apa ya? Mungkin kayak kalau di zaman aku dulu kayak senioritasnya sih. Oh, dulu masih ada ya? Masih dulu waktu SMP kan dulu aku OSIS SMP juga. Kalau OSIS itu aku SMP sempat mau jadi ketua OSIS juga tapi aku keluar OSIS kan nggak tahu kenapa dulu. Iya. Terus SMA ini baru nekunin gitu. Terus ya itu sih kalau dulu tuh agak tinggi lah maksudnya ya gitu. Tapi waktu corona jadi nggak terlalu banget tapi aku ngerasa pressure aku dulu tuh lebih kerasa gitu. Gitu. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Iya udah. Ya kita minimalisir gitu. Terus boleh tanya nggak sih kayak hubungan apa Sama anggota ya ya? anggota jadi itu OSIS. anggota OSIS itu emang cuma kerja aja atau di luar itu masih bareng-bareng gitu? Oh mungkin kalau ini ya kalau kita tuh ya di dalam OSIS itu kita kerja kita serius tapi kalau di luar kita juga kadang masih main. Tapi kan kalau dulu tuh waktu masih PJJ itu kan kita malah deketnya sama anak-anak OSIS nih. Tapi kan setelah masuk sekolah ini mungkin mereka udah punya temen di kelasnya. Jadi mungkin ya kita kalau ada kumpul aja terus kadang itu kita ada kumpul rutin setiap minggu buat kayak merekatkan kita lagi itulah biar kita tetap bisa ketemu gitu. Iya. Soalnya kadang tuh kan cuma kayak kerja aja terus di luar kayak kamu siapa? Kamu siapa gitu? Iya benar. Juga kok. Ya sih jadi benar-benar hubungan kekeluargaannya kenal dulu ya mas. Iya benar. Terus hubungan MPK Hubungan MPK dan OSIS sendiri tuh gimana mas? MPK sama OSIS, MPK sama OSIS tuh gue ini ibarat apa ya? Ibarat presiden sama DPR. Jadi OSIS itu sebagai presiden, MPK-nya sebagai DPR-nya. Nah, tugas MPK itu menampung aspirasi kalian siswa buat nanti disampaikan ke OSIS buat dijadikan suatu program kerja yang baru. Nah, gitu. Terus MPK sama OSIS sih alhamdulillah bagus-bagus aja. Kan kalau MPK dulu yang seangkatan sama aku tuh Mas Faras. Kalau kalian tahu Mas Faras kelas MIPA 5 kayaknya iya itu. Kita baik-baik aja kan kalau MPK OSIS. Cuman kayak kalau ada problematika dikit tuh kan wajar kan. Namanya juga organisasi satu sama organisasi lain punya beda pendapat tuh wajar. Jadi mungkin ya nanti diselesaikan gitu aja. Soalnya tuh ada kayak story time tuh kayak MPK tuh bosnya OSIS gitu yang harus ngatur gitu makanya kayak orang mau ikut ASKUS nggak mau jadi babu gitu loh. Oh enggak sih kayak ya gitu tadi yang aku jelasin kayak ya tetap sih staffanya lebih tinggi MPK karena dia DPR gitu. Jadi sama mas kegiatan ini nggak ada chapter apa gitu sama MPK? Ada sih dulu sempet tapi ya itu bisa diselesaikan. Iya. Terus ya yang terakhir kira-kira pesan dan kesan mas buat Nggak buat teman-teman yang mau daftar ke OSIS itu ada nggak sih boleh pesan? iya. Pesan dan kesannya kalian kalau mau masuk OSIS yang penting niat ya. Kalian niat, kalau kalian udah niat bener aku yakin pasti kalian di OSIS tuh nggak bakal ngerasa
malah beban, tapi malah kalian seneng. Soalnya kalau kalian udah niat, oh aku pengen masuk OSIS. OSIS itu juga salah satunya memperluas relasi kalian. Nanti kalau kalian masuk OSIS, itu kalian bisa dapat teman dari luar. Contohnya nanti kalau kalian udah masuk OSIS SMA kita nih, kalian bisa daftar di OSIS Wonogiri. OSIS Wonogiri itu nanti relasinya lebih banyak lagi di SMA. Forum gitu. Iya, forum OSIS. Wonogiri. Iya. Iya. Nanti relasinya lebih banyak lagi. Terus kalau saya pribadi, saya juga ikut forum OSIS Jawa Tengah. Wah. Saya nanti kalau kalian niat tuh kalian relasinya bisa banyak tuh. Nanti udah gede tuh relasi digunain banget. Jadi menurut saya pesan kesannya ya itulah apa, niat. Kalau mau masuk OSIS itu harus niat, terus ya bisa bertanggung jawab, itu aja sih. Nah itu tadi sedikit kita ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Billy. Makasih banget ya Kak udah mau direpotin dan waktunya buat ngasih kayak banyak pertanyaan dari adik-adik kelas 10 ya, dan teman-teman semua yang memang pengen tahu tentang OSIS gitu ya. Ya, jadi itu aja sih yang kami sampaikan. Semoga berguna buat teman-teman yang mau masuk OSIS. Terus Pendaftarannya sendiri masih dibuka ya? iya, Sampai masih kapan? buka sampai tanggal 11 kalau nggak salah. Bisa cek di OSIS. Betul. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila topik balanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan